warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Norwidianti dengan NIM 2205520019. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah komunikasi dan presentasi yang diampu oleh Ibu Ajeng Agunia dengan materi yang berjudul Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Interaktif UMKM. Nah, pada pendahuluan ini, berdasarkan berbagai data dan hasil penelitian, lebih dari 99 unit usaha di Indonesia termasuk kategori UMKM. Sektor ini memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi. Namun, di balik potensi besarnya, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan dunia digital. Mereka sadar bahwa promosi di media sosial itu penting, tapi belum semua memahami bagaimana cara memanfaatkannya secara strategis. Apa yang dimaksud optimalisasi media sosial? Optimalisasi media sosial adalah proses meningkatkan kinerja dan efektivitas aktivitas yang dilakukan di berbagai platform media sosial. Hal ini dapat meliputi penggunaan kata kunci yang relevan, penggunaan konten yang menarik dan konsisten, serta pemanfaatan fitur-fitur platform media sosial yang ada seperti story, reels, atau iklan berbayar. Tujuannya agar pesan yang kita sampaikan dapat menjangkau audiens luas, membangun citra merek, dan meningkatkan penjualan. Konsep komunikasi interaktif di media sosial. Komunikasi interaktif adalah proses pertukaran pesan dua arah antara pelaku usaha dan pelanggan di media sosial. Kemudian media sosial kini sebagai ruang dialog terbuka antara penjual dan pembeli. Pelanggan bisa bertanya langsung, memberi komentar, bahkan ikut berpartisipasi lewat polling atau story interaktif. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp Business menyiapkan fitur komunikasi langsung, di mana pelanggan bukan hanya menerima pesan, tapi juga ikut dalam percakapan. Manfaat optimalisasi media sosial bagi UMKM. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi promosi. Media sosial menjangkau lebih banyak konsumen tanpa biaya besar dan promosi dapat dilakukan lebih cepat serta tepat sasaran. Yang kedua, memperkuat hubungan dua arah. Adanya interaksi antara penjual dan pelanggan membuat hubungan lebih dekat dan respon terhadap kebutuhan konsumen lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness dan kepercayaan pelanggan. Adanya konten yang konsisten dan interaktif membuat pelanggan mengenal produknya dan percaya terhadap kualitasnya. Yang keempat, menumbuhkan kolaborasi antara UMKM dan jaringan komunitas bisnis. Media sosial memudahkan pelaku usaha untuk saling berbagi pengalaman, menjalin kerjasama, dan memperluas jaringan bisnis bersama. Strategi optimalisasi media sosial. Yang pertama, konsistensi unggahan. Konsistensi adalah kunci. Buat atur jadwal postingnya secara rutin dan desain visual yang menarik agar akun terlihat aktif. Yang kedua, storytelling. Setiap produk memiliki cerita. Ceritakan kisah produk, proses, atau inspirasi di balik usaha tersebut. Yang ketiga, interaksi aktif. Ketika ada komentar atau pesan masuk, respon dengan cepat. Buat polling atau kuis pelanggan agar hubungan dua arah bangun dengan baik. Yang keempat, fokus pada platform utama. Gunakan platform yang cocok sesuai karakter produknya, misalnya Instagram, TikTok, Shopee, dan WA. Yang kelima yaitu gunakan fitur analitik dan iklan berbayar. Manfaatkan fitur analitik untuk melihat siapa yang menonton konten kita, melihat jam aktif audiens, dan melihat postingan yang menarik. Untuk iklan berbayarnya itu gunakan biaya kecil agar jangkauan audiens lebih luas dan spesifik. Ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya literasi digital. Banyak pelaku UMKM sudah aktif di media sosial tapi belum tahu cara memanfaatkannya secara tepat. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya. Sebagian besar pelaku UMKM menjalankan usahanya sendiri sehingga mereka memiliki waktu terbatas untuk membuat konten. Yang ketiga, minimnya kreativitas konten. Konten yang dibuat seringkali monoton, hanya foto produk saja tanpa variasi. Yang keempat, kurangnya pendampingan dan evaluasi. Masih sedikit pelaku UMKM yang memiliki bimbingan langsung tentang penggunaan strategi digital.
Tenang saja, semua ada solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pelatihan literasi digital marketing. Memberikan pelatihan sederhana tentang cara membuat konten menarik untuk promosi. Yang kedua, pemanfaatan fitur berbayar secara efisien. Menggunakan iklan berbayar dengan cara yang hemat dan target pasar yang spesifik. Yang ketiga, kolaborasi antar UMKM. Saling mempromosikan produk di media sosial masing-masing untuk menjangkau pasar lebih luas. Kesimpulannya yaitu media sosial bukan sekedar alat promosi, tapi jembatan komunikasi dua arah antara penjual dan pelanggan. Optimalisasi dilakukan dengan strategi yang tepat, kreativitas, serta konsistensi. Diperlukan pendampingan berkelanjutan agar dampak positifnya terus berlanjut dan berkembang. Demikian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.